Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya moderator dari kelompok 1, Nurmarinda Dewi Hartono, yang akan membantu kelompok 4 untuk diskusi hari ini. Adapun diskusi ini yaitu tentang pengembangan dan pemanfaatan teknologi audiovisual dalam pembelajaran. Yang akan presentasi pada hari ini ada Mbak Febi Safa, Oktavia Dwi Irianti, Nur Ica Ibrahim, dan Ais Fatimah Lutfia. Langsung saja tanpa mengurangi waktu, saya persilahkan kepada presenter kelompok 4. Baik, bisa di next dulu PPT-nya. Apakah PPT-nya udah? Sudah, Mbak. Di next dulu, Mbak. Ada definisi media pembelajaran. Mbak Ica, suaranya kurang jelas. Mungkin langsung next slide, Mbak Indah. Silakan. Baik, saya Lidia Ibrahim akan menjelaskan terkait poin pertama yaitu definisi media pembelajaran. Ya, di next dulu, Mbak. Ya. Media pembelajaran adalah sebuah sarana atau alat yang di dalamnya berisi materi pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau sebuah keterampilan tertentu yang ingin dikembangkan. Jadi proses kegiatan belajar mengajar itu tentunya memerlukan media agar memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang akan diajarkan. Maka dari itu, media merupakan sarana yang tidak bisa digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi sebagai bentuk sarana penting dalam pembelajaran, media juga berperan untuk memudahkan komunikasi antara guru dan juga peserta didik. Pengertian media dalam proses belajar mengajar itu cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan mengumpulkan kembali informasi visual atau verbal. Jadi media pembelajaran itu bisa berbentuk elektronik, grafis, atau alat yang di dalamnya berisi bahan materi ajar, baik itu dalam bentuk video, buku, slide, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu poin terkait fungsi dan manfaat media pembelajaran. Sebagai komponen yang penting dalam proses pembelajaran, media pembelajaran tentunya memiliki fungsi dan manfaat dalam membantu guru untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Di sini ada beberapa manfaat dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu pemberian materi dapat disamakan setiap anak sehingga tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih terarah, jelas, dan menarik. Jadi kegunaan media audiovisual ini bisa memperjelas pesan dari materi yang ingin disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang lebih aktif dan interaktif. Yang keempat dapat meningkatkan waktu dan mempersingkat waktu. Kemudian yang kelima mampu meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Nah, di sini penggunaan media audiovisual ini memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan. Yang keenam yaitu kegiatan pembelajaran
yaitu memberi energi positif dalam diri peserta didik agar lebih semangat belajar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas guru menjadi lebih positif dan produktif serta kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Oktavia Dwirianti akan melanjutkan pemaparan dari meja. Selanjutnya itu ada ciri-ciri media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tersendiri terkhusus dalam bidang pendidikan. Di antaranya yang pertama itu ada ciri fiksatif. Maksudnya, media pembelajaran menggambarkan kemampuan sebuah media untuk menyimpan atau merekam sesuatu dan melestarikan objek yang diambil dalam suatu peristiwa tertentu, serta objek tersebut dapat disusun atau diurutkan dan dibuat kapan saja dengan menggunakan gambar atau video yang telah direkam. Kemudian yang kedua yaitu ciri manipulatif, yang berarti media pembelajaran dapat menyingkat waktu dalam menyampaikan materi kurang lebih 2-3 menit dengan menggunakan metode tertentu. Salah satunya dengan teknik mengambil gambar time-lapse recording atau pengambilan gambar atau video yang tidak beraturan dalam suatu tempat dengan tujuan menggambarkan kondisi objek tersebut. Dan yang terakhir itu ada ciri distributif, yang mana media pembelajaran memungkinkan sebuah materi dijelaskan dimanapun dan hal dapat disajikan secara langsung di depan peserta didik dengan menarik dan jelas. Kemudian ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak. Jenis media pembelajaran ini dapat menyampaikan bahan ajar perlu melewati proses percetakan atau fotografis. Contohnya seperti poster, buku, dan media visual statis lainnya. Yang kedua itu ada media audiovisual. Media ini merupakan jenis media yang dalam menyampaikan materi dengan menggunakan alat elektronik atau benda-benda mekanis yang dapat menghasilkan objek audiovisual. Contoh dari media audiovisual seperti video, TV, dan sebagainya. Yang ketiga, media berbasis komputer. Media ini lebih menekankan dalam penyampaian materi dengan bentuk mikroprosesor yang ada dalam komputer atau laptop. Dan yang terakhir itu ada media gabungan. Media ini dalam menyampaikan materi melalui penggabungan dari jenis media di atas yang rata-rata saat ini menggunakan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Oktavia. Selanjutnya yaitu terkait dengan hakikat media teknologi audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama adalah definisi teknologi audiovisual pembelajaran. Jika kita lihat dari namanya saja, kita sudah tahu bahwasanya media audiovisual ini pasti berkaitan dengan audio, yaitu suara dan juga visual atau gambar. Bisa diartikan bahwasanya media audiovisual adalah sebuah sarana atau alat yang memadukan antara gambar dan suara dengan memanfaatkan penginderaan manusia berupa penglihatan dan pendengaran mengenai materi yang nantinya akan disajikan secara langsung kepada peserta didik. Jadi, dengan bahwasanya media audiovisual itu berkaitan dengan gambar dan suara yang memanfaatkan penglihatan yaitu mata dan pendengaran yaitu telinga. Nah, selanjutnya terkait dengan kategori media audiovisual. Jadi kategori media audiovisual ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah audiovisual diam, yang artinya bahwasanya media ini itu menampilkan gambar dan suara tanpa bergerak. Contohnya seperti video bingkai gambar, video bingkai suara, dan lain sebagainya. Kemudian kategori yang kedua yaitu audiovisual. Jadi video visual gerak itu harus bergerak, contohnya seperti video pembelajaran, film, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam audiovisual memiliki sifat yang pertama, yaitu melalui media audiovisual dapat meningkatkan persepsi atau sudut pandang seseorang. Kemudian yang kedua, melalui media audiovisual dapat meningkatkan perhatian seseorang terhadap sesuatu. Kemudian melalui media audiovisual dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan selanjutnya, melalui media audiovisual dapat meningkatkan penguatan dan pencapaian hasil belajar peserta didik.
Kemudian melalui media audiovisual dapat meningkatkan ingatan peserta didik dalam belajar. Dan yang terakhir adalah melalui media audiovisual dapat memberikan pengetahuan secara langsung kepada peserta didik dan membuat kegiatan belajar mengajar itu lebih menyenangkan bagi peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu manfaat video dalam pembelajaran. Jadi dengan adanya video itu tentunya sekali manfaat. Nah, fokus dari adanya video dalam pembelajaran yaitu pada konsentrasi peserta didik. Nah, dengan sehingga dapat melatih konsentrasi ketika melihat dan menekan video yang disajikan guru atau pendidik. Nah, kemudian terkait dengan di slide selanjutnya, Mbak. Nah, kemudian terkait dengan karakteristik video pembelajaran. Dalam video pembelajaran terdapat beberapa karakteristik. Di antaranya pertama, dalam video itu namanya frame size dan aspek ratio. Jadi frame size itu berkait dengan ukuran panjang dan lebar sebuah video dalam satuan piksel. Sedangkan aspek ratio itu berkaitan dengan lebar dan tinggi video atau bingkai dari video. Kemudian di dalam video juga terdapat pixel aspek ratio yang berfungsi untuk melihat bentuk pikselnya. Maka dapat dilihat jelas jika aspek ratio digunakan untuk melihat bentuk bingkai video. Kemudian video juga memiliki fitur frame rate, itu untuk melihat jumlah banyaknya gambar yang ada dalam video. Kemudian ada juga fitur yang tidak kalah penting ya dalam video yaitu codec. Jadi codec itu ibaratnya inti sebuah video. Tanpa codec video itu tidak bisa disimpan dalam bentuk hard disk, misalnya kayak DVD, atau memori dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu color sampling. Jadi color sampling itu berkaitan dengan warna atau cahaya pada beberapa pixel video. Kemudian fitur berikutnya adalah bitrate. Jadi bit ini berkaitan dengan cepat lambatnya. Jadi untuk mengatur cepat lambatnya video setiap detiknya. Ada juga fitur yang terakhir adalah audio sample rate. Jadi audio sample rate ini berfungsi untuk mengeluarkan suara digital. Kalau misalnya audio sample rate-nya itu kualitasnya bagus, maka suara yang nanti dihasilkan juga sama dengan aslinya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Feby. Selanjutnya saya Isfati Lutfiah, NIM 1916069 akan melanjutkan pembahasan tentang pembuatan video pembelajaran. Nah, adapun pembuatan video pembelajaran itu menurut Ronald sebagai berikut. Yang pertama itu cara menentukan atau membuat video pembelajaran. Yang pertama, tentukan sebuah materi atau indikator suatu pencapaian kompetensi yang akan dibuat nantinya. Kemudian yang kedua itu kita bisa mencari suatu imajinasi atau sebuah ilustrasi untuk membuat konsep pembuatan video pembelajarannya secara menarik. Kemudian yang ketiga, kumpulkan aset sebuah audio visual. Yang keempat itu susun storyline secara sistematis dan struktur. Dan yang kelima itu rekam sebuah presentasi menjadi sebuah materi audio visual yang kemudian menjadi video pembelajaran. Yang keenam, olah menjadi video yang menarik dan bagus. Slide selanjutnya, Mbak. Bisa slide selanjutnya, Mbak. Bukan, sebelumnya.
kelebihan dan kekurangan. Baik, poin selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi audiovisual dalam sebuah video pembelajaran. Nah, kelebihannya itu yang pertama, video ini tidak dibatasi dengan terbatasnya ruang dan waktu, sehingga para peserta didik itu dapat menyaksikan dan mempelajari sebuah materi kapanpun, dimanapun. Yang kedua itu melalui video juga, para peserta didik atau para pemapar materi akan menyajikan suatu materi yang membahas tentang hal yang dari terlalu kecil, kemudian terlalu besar, bisa juga berbahaya dan mungkin tidak dapat diakses atau dikunjungi oleh para peserta didik. Yang ketiga itu video pembelajaran juga dapat diandalkan dalam pembelajaran yang mempelajari berbagai aspek atau macam keterampilan dari para peserta didik. Misalnya seperti dari motoriknya, kali ini kita masuk kepada sesi tanya jawab yang pada sesi ini 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung on mic. Izin bertanya. Silakan Mbak Riza. Oke. Saya Fariza Kacayani, izin bertanya, siapa pencetus awal dari media pembelajaran audiovisual? Dan apakah bisa dijelaskan secara singkat terkait perkembangan dari media pembelajaran tersebut? Oke, apakah sudah jelas pertanyaan dari Mbak Fariza? Kelompok 4. Jelas, sudah Mbak. jelas. Bisa saya langsung Baik, jawab? silakan kalau misalnya mau menjawab. Iya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fariza. Pencetus pertama itu adalah Alexander Graham Bell. Nah, pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dan Baltimore ke Washington, maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Nah, pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Temuan tersebut menjadi temuan yang paling akrab dan dikenal masyarakat. Sebelum ditemukannya alat komunikasi lain, hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui media audio pendengaran. Banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mendengarkan informasi melalui radio tersebut. Seperti itu, Mbak Fariza, apakah sudah jelas? Terima kasih. Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas. Selanjutnya pertanyaan kedua. Saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Salisa. Saya Salsa Masud, NIM 19.612. Tadi dijelaskan macam-macam media pembelajaran, kan ada 4, salah satunya ada media cetak. Dan salah satu contoh dari media cetak kan poster. Nah, pertanyaannya, jelaskan kriteria poster seperti apakah yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Terima kasih. Bagaimana kelompok 4? Apakah bisa langsung dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salisa terkait kriteria poster yang seperti apa yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, G. Oke, tentunya sebelum kita menjadikan poster sebagai media pembelajaran, itu ada beberapa kriteria poster yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama itu tingkat keterbacaan yang mudah dibaca oleh para pembaca. Nah, adapun ukuran minimal yang disarankan untuk tulisan yang dimuat dalam poster itu 24 pt. Kemudian yang kedua, mudah dilihat. Nah, mencangkup pemilihan warna pada teks, kemudian pada latar posternya,
Kemudian jumlah warna yang disarankan untuk digunakan pada poster itu 2 sampai 3 warna. Yang mana juga warna teks itu harus saling kontras dan sinkron pada warna latarnya. Kemudian yang ketiga itu mudah dimengerti oleh para pembacanya, sehingga apabila para pembacanya mudah dimengerti akan sangat mudah. Yang keempat itu komposisi yang baik. Nah, untuk menyusun sebuah media pembelajaran poster, hal-hal yang perlu diperhatikan ini ada tujuan, penyusunan poster, kemudian apakah sudah memberi informasi yang jelas, kemudian poster ini ditunjukkan kepada siapa nantinya, objeknya itu kepada siapa. Selain itu tentunya poster ini juga harus memenuhi kriteria yang menarik para pembaca. Kemudian seperti judul posternya. Nah, judul poster ini harus dibuat semenarik mungkin agar mampu memberikan sebuah gambaran yang menarik para pembacanya. Kemudian poster ini juga mempertimbangkan pembaca yang dituju, ada isi, ada tampilan, ada tema poster. Sebaiknya mengarah pada siapa poster itu yang akan dituju nantinya dan dalam rangka apa poster itu akan dibuat. Kemudian komposisi poster. Nah, komposisi poster ini juga harus diperhatikan dalam tampilan poster, yang mana akan membedakan antara poin-poin utama dan poin-poin tambahan yang fungsinya itu sebagai pelengkap. Nah, karena seorang itu akan mencari titik awal untuk memulai memahami isi posternya. Mungkin itu jawabannya, Mbak. Apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih Mbak Ais. Sama-sama. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya Mbak Ririn. Ya, silakan Bu Dewi. Dalam media visual itu apa yang cocok dan memiliki manfaat untuk aspek perkembangan anak? Seperti bisa dilihat dari bentuknya, bisa dilihat dari bahannya, bisa dilihat dari cara penggunaannya untuk anak usia 2 tahun. Dan berikan alasannya. Terima kasih. Silakan kelompok 4 jika ingin menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi terkait dengan media audiovisual yang cocok dan memiliki manfaat untuk aspek perkembangan anak usia 2 tahun. Jadi kalau untuk media audiovisual yang cocok, itu mungkin bisa menggunakan media audiovisual video atau slide suara. Tapi lebih baiknya menggunakan video, karena dengan adanya unsur media audiovisual yang berkaitan dengan indera penglihatan maupun pendengaran mampu mengefektifkan kemampuan alat indera anak sehingga anak tersebut mudah untuk menangkap sebuah materi atau gambaran yang ditayangkan dalam video tersebut. Kemudian untuk aspek yang bisa dikembangkan itu aspek kognitif. Dengan memberikan rangsangan berupa gambar yang bergerak dan suara, itu bisa mempengaruhi sikap dan emosi anak. Kalau untuk dari bentuknya, mungkin kalau video itu berupa gambar yang bergerak dan bersuara. Kan ini untuk anak usia 2 tahun. Kalau untuk alat dan bahannya, mungkin kalau video itu lebih ke, kalau untuk penayangannya mungkin bisa dibantu oleh gurunya, bisa menyiapkan laptop, soundnya, terus proyektor, agar bisa kegiatan pembelajarannya bisa efektif. Gitu. Mungkin ada masukan dari teman-teman terkait pertanyaan ini? Saya mau menambah jawaban dari Mbak Ica. Jadi selain video itu, contoh dari media audiovisual itu bisa berupa buku digital. Jadi itu bukunya itu nanti itu dilengkapi dengan pena, terus penanya itu didekatkan di bukunya sehingga bisa mengeluarkan suara. Itu pun konten isinya bermacam-macam ya Mbak, ada buku cerita, terus juga mengajarkan angka-angka dan mengajarkan
bilangan-bilangan ataupun huruf-huruf seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana teman-teman, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Baik, Mbak Rin, sepertinya cukup. Baik, jika sudah selesai, maka diskusi kita pada siang hari ini bisa ditutup. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mewakili dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.